Strategi operasi itu sendiri, ya, kita memiliki 4 kategori, ya, di mana ada fleksibilitas, kualitas, kemudian delivery atau penghantarannya, dan juga biaya. Ya. Mana strategi operasi yang kita pilih? Dalam 4 kategori tadi ada trade-off, di mana misalkan antara biaya dan kualitas. Ketika perusahaan mengedepankan strategi operasi untuk pencapaian kualitas yang tinggi, maka perusahaan tidak bisa memilih strategi operasi untuk biaya yang rendah. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan ketika perusahaan memilih untuk strategi operasi yang berbiaya rendah, maka perusahaan tidak melakukan operasionalnya untuk memenuhi konsumen yang mengharapkan kualitas produk yang tinggi. Jadi, biaya dan kualitas ini tidak bisa diambil sebagai strategi operasi secara bersamaan. Demikian juga dengan fleksibilitas dan delivery atau penghantaran. Ketika konsumen perusahaan mengharapkan penghantaran yang cepat, maka perusahaan tidak bisa melakukan strategi operasi yang memilih fleksibilitas. Karena dengan melakukan strategi operasi yang fleksibel atau untuk mencapai fleksibilitas, maka perusahaan tidak bisa menghantarkan barang itu dengan cepat. Tetapi konsumen dapat melakukan pilihan jenis produk yang akan didapatkan seperti apa, atau umumnya dinamakan produk yang custom. Nah, produk yang custom dalam pembuatannya membutuhkan waktu sehingga tidak bisa dihantarkan dengan cepat. Nah, ini yang menyebabkan strategi operasi ketika dihadapkan antara fleksibilitas dan penghantaran yang cepat ini tidak bisa dipilih secara bersama-sama. Nah, ketika lebih lanjut lagi kita berbicara masalah pengembangan strategi, ada perbedaan untuk strategi perusahaan yang menghasilkan barang dengan perusahaan yang menghasilkan jasa. Ketika kita berbicara masalah strategi dalam perusahaan yang memproduksi barang, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mensegmentasikan pasar sesuai dengan kelompok produk, ya. Kemudian mengidentifikasi produk-produk ini harus memenuhi persyaratan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian bagaimana pola permintaan dan juga margin keuntungan dari tiap-tiap kelompok produk tadi. Nah, kemudian bisa selanjutnya ditentukan urutan kualifikasi dan pemenang untuk setiap kelompok dari produk tadi. Nah, dari kelompok yang dianggap sebagai pemenang, maka kita lihat bagaimana order winner-nya itu yang selanjutnya harus dirubah menjadi performance yang lebih spesifik sehingga bisa dibuat oleh bagian manufaktur dengan benar. Ketika kita berbicara masalah strategi yang mencakup kapasitas dan juga kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, maka di sini ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah berbasis proses, ya. Jadi di sini lebih fokus pada kapasitas yang mengubah material atau informasi dan memberikan keuntungan pada dimensi biaya dan kualitas. Kemudian yang kedua, ini berbasis sistem, ya. Jadi kapasitas yang berbasis luas melibatkan seluruh sistem operasi dan memberikan keuntungan dalam waktu yang singkat, juga penyesuaian pada permintaan. Dan yang ketiga, di sini bisa berbasis organisasi, yaitu kapasitas yang dimiliki ini sulit ditiru dan memberikan kemampuan untuk bisa menguasai teknologi yang baru.